لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله جماعة Majelis Taklim Al-Muhajirin Rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam acara kajian rutin kita. Alhamdulillah Majelis Taklim Al-Muhajirin, semoga niat kita dari rumah senantiasa kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, senantiasa berharap rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini, yakni yang mendatangi Majelis Taklim ini, insya Allah senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan doa kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين. Alhamdulillah, malam hari ini tema kajian kita kajian tahsin Quran Surah Al-Mu'min. Di hadapan kita sudah hadir Ustaz Saif Ali yang akan menyampaikan tausiah pada malam ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معاشر المسلمين Jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak karunia, banyak nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga dari nikmat ataupun karunia yang Allah berikan tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya majelis seperti ini kami teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa di dalam ayat ini menyebutkan Allah itu memberikan nikmat terhadap hamba-hambanya, tidak terkecuali siapapun. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak, maka Allah akan berikan nikmat, berikan rahmat kepada hambanya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah hamba tersebut mau bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan? Tanda dia bersyukur yang pertama adalah mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, dia melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya, karena Allah telah memberikan karunia serta rahmat terbesar dalam hidupnya. Apa yang Allah janjikan ketika dia bersyukur? La in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat yang minimalnya sama dengan nikmat yang dia dapati, bahkan bisa lebih daripada nikmat yang dia dapati. Akan tetapi jika dia kufur terhadap nikmat Allah, dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, maka Allah akan siapkan apa yang Allah siapkan. Inna azabi lasyadid, yaitu azab yang sungguh sangat pedih. Mungkin saat ini ketika orang-orang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan azabnya. Akan tetapi nanti ketika di akhirat, pasti mereka akan merasakan yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Seharusnya manusia bisa lebih bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kalau kita lihat seperti hewan itu hanya diciptakan dengan akal saja. Diciptakan dengan nafsu akal, tapi tidak diciptakan dengan hati. Makanya kalau kita lihat hewan itu, mereka tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai rasa peduli ataupun yang lainnya. Akan tetapi manusia itu bukan hanya diberikan akal, tapi juga hati. Nah, seharusnya dengan hal tersebut manusia bisa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ingatlah ayat ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurnanya penciptaan. Maka mulai dari sekarang perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita curah dan limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengorbankan dirinya untuk umatnya yang hari ini bisa menikmati Islam. Mumpung bulan ini masih bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak mengingat Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang cahaya, di mana cahaya tersebut bukan hanya hidup nantinya, akan tetapi juga membawa pedoman atau ajaran yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu pedoman atau ajaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Nah, inilah inti dari pembahasan kita nanti insyaallah. Kita akan mempelajari, mendalami cara membaca Al-Qur'an, cara membaca pedoman Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ketika kita benar,
membaca ataupun mempelajari pedoman Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya ketika kita ingin berada di jalan yang lurus itu tidak pernah menyimpang. Ada satu ketika seseorang bertanya terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, "Jangan engkau tanyakan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menyampaikan, "Karena adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak Al-Quran. Ada yang tahu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap akhlak yang baik yang ada disebutkan dalam Al-Quran itu berada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya disampaikan oleh beliau untuk mengikuti beliau, ittiba', mengikuti apa yang beliau lakukan, supaya dengan yang beliau teladani, yang beliau contohkan, kita bisa masuk ke dalam golongan-golongan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membaca atau insyaallah membahas daripada lanjutan surat Al-Fatihah yang kemarin kita bahas. Sebelum kita masuk nanti ke surat Al-Fatihah, insyaallah kita akan talaqi atau membaca surat Al-Mu'min. Ada yang tahu nama lain daripada surat Al-Mu'min yang kemarin sempat kita bahas? Namanya surat Al-Ghafir. Kenapa disebut dengan surat Al-Ghafir? Ada yang tahu? Apa itu Ghafir? Nah, ada yang menyampaikan, ada yang menjawab pengampun. Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang atau kesempatan dalam ayat ini, dalam surat ini, membentangkan ampunannya terhadap hamba-hambanya. Silakan bisa dibuka Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-13 dan 14. Baik, kita mulai. Nanti saya membacakan, setelah saya bacakan bisa diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum di situ ada bacaan ayatihi. Hi-nya dibaca dua harokat, dua ketukan, agak panjang dua ketukan. Ayatihi, ayatihi wa yunazzilu lakum. Saya ulangi. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا.
وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Ya, itu adalah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-13 dan 14 yang kita baca. InsyaAllah yang kita bahas itu bukan surat Ghafirnya atau surat Al-Mu'min, tapi surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling penting di antara surat-surat yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam sholat, di dalam amalan yang penting yaitu sholat, itu tidak ada surat yang lain yang dikhususkan kecuali surat Al-Fatihah. Nah, kenapa kita ambil surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu harus kita baca dengan benar. Ketika surat Al-Fatihah yang kita baca tidak dibaca dengan benar, maka surat kita bisa dikatakan tidak sah. Sebagaimana disebutkan, la salata liman illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali bagi orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya membaca surat Al-Fatihah itu adalah sesuai dengan yang dibenarkan. Contohnya panjang pendeknya harus benar, pengucapan hurufnya harus benar. Nah, itulah yang insyaallah akan kita coba untuk pelajari. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat ke-6. Sekarang kita masuk di ayat terakhir di surat Al-Fatihah. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Bagaimana bunyinya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Ya. Perlu diingat, namanya surat Al-Fatihah dan ayat ke-7 itu tidak cukup sampai di an'amta alaihim. Nah, seringkali seseorang membaca surat Al-Fatihah itu dikira ayat ke-7 itu sampai di an'amta alaihim. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai di situ. Walaupun tadi an'amta alaihim kita berhenti. Tetap ayat ke-7 sampai waladdallin. Nah, ini saya tuliskan terlebih dahulu.
Baik, ini ayat ke 7 dari surat Al-Fatihah, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, coba kita lihat ada hukum apa saja yang mungkin perlu kita pelajari di sini. Nah, yang pertama itu ada hukum nun sukun atau tanwin. Ada nun sukun di situ bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya bagaimana? Kalau kita baca biasanya Bapak Ibu jelas. Bagaimana cara membacanya? Nah, betul. Cara membacanya diperjelas. Namanya kalau di hukum tajwid izhar. Namanya izhar. Yang pertama itu namanya izhar. Nah, namanya izhar. Artinya jelas. Nah, jadi cara membacanya an'amta. Tapi ingat jangan sampai dipantulkan. Bukan an'amta, tapi an'amta. Nunnya itu ditahan. Nah, kita coba an'amta. Nah, masih kurang ditahan lagi, masih ada yang dipantulkan. An'amta. Nah, coba saya baca dari sini, nanti bisa diikuti. Siratal ladzina an'amta. Nah, bukan an'amta. Tadi sudah betul di sini nun an'amta, tapi kalau dibaca dari awal malah ada lagi qalqalahnya, ada lagi pantulannya. Nah, coba kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta. Bukan an'amta, tapi an'amta. Jadi ketika lidah itu mengucapkan nun itu kan ke atas, Bapak Ibu ya, itu ke atas. Nah, setelah dia di atas jangan turun dulu, ditahan dulu di atas. Nah, terkadang kalau memantul itu karena apa? Karena lidah itu tidak berada ditahan di atas, tapi diturunkan. Nah, itu pasti akan memantul. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Ya, baik. Nah, kita masuk yang kedua, pengucapan huruf lain. Nah, ini yang seringkali orang-orang itu mungkin sulit mengucapkannya. Bahkan terkadang sama dengan huruf kha. Huruf apa? Huruf yang kedua itu huruf lain. Nah, lain itu seperti ain bentuknya, tapi ada titik di atas lain. Nah, bagaimana pengucapannya? Kalau lain itu sama tempatnya dengan huruf kha, itu berada di sini, tenggorokan di atas. Nah, lo, bukan kho, bukan, tapi lo. Nah, coba kita latihan. Ghaliru al. Bukan gogigu. Nah, itu berbeda, bukan bacaan lain, tapi itu huruf G. Jadi bacaannya lo. Tapi bukan kho, tapi lo. Ghaliru al. Nah, kita coba di sini kan ada huruf ghain 2. Kita coba ghairil
maghdubi ghairil maghdubi. Nah, ingat ketika Y-nya sukun itu sama seperti nun tadi, nggak boleh dipantulkan. Bukan mago, nah, itu nggak boleh. Ghairil maghdu, dia kayak dipanjangkan. Maghdu, mengalir. Maghdu, bukan maghdu. Nah, itu nggak boleh bacanya dipantulkan seperti itu. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi. Nah, kita coba dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, tadi yang bacaan ini sudah betul, ininya masih salah. Nah, perlu diingat, yang ini nggak boleh memantul, bacaannya harus jelas. Yang ini juga bacaannya sama tadi, oh. Nah, kita coba ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, itu agak dipanjangkan. Ketika berada di sini, Y yang sukun, nah itu agak dipanjangkan. Maghdu. Nah, saya coba au. Nah, bisa diikuti au. Bukan au bukan, tapi au. Nah, bukan ro, bukan au, bukan, tapi au. Ghairil maghdubi ya. Baik, nanti kita coba lagi. Nah, kita masuk ke di sini ada waw yang sukun. Nah, ini namanya mad tabi'i. Mungkin yang kemarin kita pernah bahas mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Mad yang mempunyai 3 ciri. Yang pertama ada huruf alif, sebelumnya itu fathah. Nah, mungkin pernah dengar yang ini. Wawu sukun, sebelumnya itu dhammah, dan ya sukun, sebelumnya itu harokatnya kasrah. Nah, karena ini sudah fathah, dhammah, yang ini kasrah. Nah, kalau ada seperti ini bacaannya, maka dia disebut dengan mad tabi'i, sama seperti ini. Coba kita lihat, ada waw sukun di situ. Ada waw sukun. Nah, seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang harokatnya itu dhammah. Nah, di sini. Berarti dia mad tabi'i. Panjangnya berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu mad tabi'i? Mad tabi'i berapa harokat? Berapa ketukan? 2. Nah, banyak, alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Mad tabi'i itu 2 harokat. Terkadang tahu saja tidak cukup. Nah, harus apa? Harus tahu prakteknya juga. Nah, bagaimana caranya? Maghdubi, dubi. Nah, itu harus 2 harokat bacaannya. Dia tidak boleh terlalu panjang. Maghdubi atau maghdubi, nggak boleh.
tapi harus 2 harokat, 2 ketukan. Nah, 2 ketukan. Jadi kalau misalkan nanti mau belajar tentang matobi'i, itu belajar dengan ketukan seperti ini. 2. Apakah dia sudah 2 atau masih kurang, atau bahkan bisa lebih. Nah, begitu. Jadi ini bacaannya namanya matobi'i. Ghairil maghdubi Ghairil maghdubi. Nah, baik. Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Kalau matobi'i, cara membaca matobi'i, alhamdulillah saya sudah bisa. Nah, tinggal yang ini ada huruf yang mungkin seringkali orang-orang salah membaca. Ini huruf dhad atau huruf dal? Dhad. Nah, cara membaca huruf seperti apa? Bukan huruf dal, bukan walad do, bukan. Bagaimana cara bacanya? Bukan juga huruf dho, bukan walad dho. Nah, tapi bacanya walad dho. Nah, dhad. Bacanya dho. Bagaimana pengucapannya? Nah, kalau kita lihat itu kan ada lidah ya, kita pasti punya lidah. Itu kan ada yang kiri sama kanan. Ini misalkan lidah. Nah, itu ada tepi lidah di sini. Kanan, ini kiri. Nah, itu dia menempel ke gigi geraham atas. Ditempelkan. Nah, entah itu yang kanan boleh, yang kiri juga boleh yang menempel. Terserah kita bisanya pakai yang mana. Itu pengucapan huruf dhad. Nah, jadi bukan huruf dal, bukan juga huruf dho. Nah, berbeda. Kalau dho dia berbeda, nanti letak lidahnya itu berbeda. Nah, jadi kalau dhad itu yang tepi lidah kiri atau yang kanan itu bertemu dengan gigi geraham atas, ditempelkan. Nah, kita coba. Dhadidu ad. Dhadidu ad. Dhadidu ad. Dhadidu ad. Ad. Nah, ini juga nggak boleh apa ya, istilahnya memantul seperti tadi. Ado itu nggak boleh, tapi ad memanjang. Makanya ini ketika kita baca, mungkin pernah dengar murattal atau yang lainnya, itu bacaannya agak kayak panjang. Yang bertasydid di huruf dhad ini agak panjang. Walau bo, dan seakan-akan ditahan. Nah, itu kenapa? Karena dia dipanjangkan. Jadi cara membacanya agak ditahan panjang gitu. Walau bolim, tapi bukan huruf bo, bukan walau bolim, bukan. Tapi huruf dhad. Nah, kita coba. Walau dhalin. Nah, cara membacanya tidak boleh juga kita tidak panjangkan. Bukan walad do, bukan. Nah, itu kan kayak berhenti Bapak Ibu ya, kayak apa, berhenti bacaannya. Jadi tidak boleh berhenti. Walad do, itu berhenti. Jadi bacaannya walau dhalin. Suaranya masih ada. Walau do, seakan-akan lidah itu kayak tertahan. Walau dhalin. Kita coba. Walau dhalin. Nah, sebentar. Nah, ini kita selesaikan dulu satu lagi. Ini ada tanda apa namanya? Ada yang tahu? Tanda? Tanda panjang. Ya, namanya apa istilahnya, ada yang tahu Bapak Ibu? Taunya tanda panjang. Atau orang-orang biasanya punya tanda bendera. Nah, itu namanya tanda mat. Nah, ini mungkin banyak sekali di dalam Al-Quran kita temui. Kalau ada tanda seperti ini, dia tidak bertemu dengan hamzah. Ingat, tidak bertemu dengan hamzah. Hamzah itu seperti ini. Nah, tidak bertemu dengan seperti ini.
selain huruf hamzah, maka dia panjangnya 6 harokat. Kalau tadi kan mad tabi'i cuma 2 harokat. Nah, kalau mad tabi'i itu 2 harokat. Kalau ada tanda panjang seperti ini, dia sampai 6 harokat. Nah, jadi makanya ketika orang-orang baca, imam misalkan di masjid itu biasanya kan agak panjang bacaannya. Waladhdallin. Nah, kenapa demikian? Karena memang ini bacaannya 6 harokat. Namanya apa? Namanya mad lazim. Mad lazim. Nah, mungkin pernah dengar. Namanya mad lazim. Nah, mad lazim ini dia panjangnya 6 harokat. Waladhdallin. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, waladhdallin. Nah, tadi yang pertama itu kurang panjang. Ya, masih kisaran 4 sampai 5. Berarti kurang 1 harokat. Yang tadi yang di awal. Nah, yang kedua alhamdulillah itu pas 6 harokat. Caranya bagaimana? Coba diketuk sampai 6 kali. 6 kali berarti dia sudah 6 harokat bacaannya. Jadi untuk menghitung harokat itu dengan cara mengetukkan sesuatu. Nah, apakah 1 ketukan berarti 1 harokat? Kalau 2 ketukan berarti 2 harokat. Dan panjang daripada bacaan itu nggak boleh lebih daripada 6. Karena standarnya itu 6. Jadi ada 2. Kalau 1 berarti dia pendek bacaannya. Ada 2, ada 4, tidak ada 3, ada 5, ada 6. Nah, itu bacaan panjang yang ditentukan oleh para ulama. Jadi tidak lebih daripada 6 harokat. Jadi jangan sampai terlalu panjang nanti mad lazimnya baca. Nah, kita coba dari awal. Nanti berhentinya sesuai dengan yang saya baca. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhentinya belum. Kita berhenti sampai ghairil maghdubi. Nah, sampai di sini berhenti. Nah, setelah berhenti kita nggak boleh lanjut langsung. Tidak boleh lanjut langsung. Kalau untuk di sini di surat Al-Fatihah itu ketika kita berhentinya di ghairil maghdubi, nah itu nggak boleh misalkan alaihim waladhdallin langsung waladhdallin itu nggak boleh. Jadi harus diulang dulu. Diulang dari mana? Dari ghairil maghdub. Nah, kita ulangi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini biasanya orang-orang setelah waladdallin amin ya. Biasanya seperti itu. Nah,
Itu tadi beberapa hukum yang mungkin perlu kita ketahui. Terkadang di hukum-hukum tersebut kita banyak keliru atau banyak yang salah. Nah, tadi juga ada berhenti. Berhenti di dalam bacaan Al-Quran itu disebut dengan waqaf. Sedangkan untuk melanjutkan lagi bacaannya, memulai lagi bacaannya setelah berhenti, itu namanya ibtidah. Mungkin ada di Quran ada istilahnya waqaf, ada istilahnya ibtidah. Nanti akan ditemui. Jadi waqaf itu artinya berhenti dari bacaan kita. Sedangkan ibtidah itu artinya memulai lagi bacaan kita. Nah, begitu. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini sekedar tambahan saja untuk pengetahuan kita bahwa di dalam Al-Quran itu ada namanya tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf. Ada yang tahu tanda waqaf itu apa saja, Bapak Ibu? Apa? Lam alif ya, satu. Terus ada lagi jim. Ada lagi mim. Ada lagi apa? To. Apa kira-kira? Apa lagi? Ada yang bilang to. Ada lagi? Yang mungkin yang pernah didapati ketika membaca Al-Quran. Sudah cukup? Nah, jadi tanda-tanda waqaf itu mungkin perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Karena tanda-tanda waqaf itu sangat membantu kita dalam membaca Al-Quran. Kita berhentinya di mana? Sesuaikan dengan tanda waqafnya. Nah, begitu. Jadi tanda waqaf itu ada beberapa dalam Al-Quran yang biasanya ditulis di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada jim. Itu namanya waqaf jaiz. Artinya apa? Nah, kita mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Nah, jadi waqaf jaiz atau dilambangkan dengan huruf jim kecil, biasanya di atas di sebelah atas, biasanya di atas huruf-huruf. Nah, itu artinya kita boleh berhenti di berhenti, boleh juga tidak. Jadi kita diperbolehkan berhenti atau tidak di situ. Kalau misalkan mau melanjutkan bacaan nggak masalah, kalau berhenti juga tidak masalah. Itu waqaf jaiz namanya. Yang kedua ada namanya waqaf lazim. Waqaf lazim, lam alif, tandanya lam alif. Nah, ini mungkin tahu lam alif. Kalau ada lam alif, tanda waqaf lam alif itu artinya kita tidak boleh tidak boleh berhenti, harus melanjutkan bacaan. Nah, namanya lazim, waqaf lazim. Terus ada lagi yang huruf mim, namanya apa? Waqaf mamnu. Mamnu artinya apa? Waqaf mamnu itu kebalikan dari lam alif. Kalau lam alif tadi itu tidak boleh berhenti, harus lanjut. Kalau mim berarti kebalikannya, harus berhenti. Harus berhenti ketika ada tanda mim kecil di atas, berarti kita harus berhenti, tidak boleh lanjut bacaannya. Ada juga yang setelahnya itu seperti qaf lam. Ada yang tahu Bapak Ibu ya? Qaf lam itu seperti ini tulisannya. Qaf lam. Nah, ada yang pernah tahu seperti itu tulisannya? Nah, itu juga ada dalam Al-Quran, itu namanya waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula artinya apa? Sebenarnya di situ boleh berhenti, boleh tidak. Cuma lebih baiknya kita berhenti. Nah, lebih baik kita berhenti di waqful aula. Ada juga yang di situ bukan qaf tapi shad lam. Nah, itu kebalikannya. Kalau tadi lebih utama itu berhenti,
Berarti kalau shad lam itu artinya apa? Lebih utama untuk jalan terus atau melanjutkan bacaannya. Jadi tidak boleh berhenti. Maksudnya lebih utama untuk melanjutkan bacaannya. Ada juga yang terakhir itu yang titik 3 ada 2. Nah, ya tahu namanya apa Bapak Ibu? Nama wakafnya apa namanya? Tanda titik 3 2. Nah itu namanya wakaf mu'anaqah. Wakaf mu'anaqah berarti tadi sudah disebutkan kita harus berhenti di salah satunya. Ya, berhenti di salah satunya. Nah itu ada beberapa tanda wakaf yang mungkin perlu kita ketahui. Ketika ada tanda seperti itu maka sesuaikan dengan maknanya. Jadi jangan sampai kita berhenti seenak kita. Jadi harus menyesuaikan dengan tanda yang ada. Nah kita coba untuk membaca dari awal surat Al-Fatihah karena kita sudah selesai. Nah nanti kita baca bersama-sama ya, semuanya dari ayat pertama dari Basmalah sampai ayat terakhir yang kita baca sekarang. Nah baik, sudah siap insyaallah? Ya baik, kita baca bersama-sama dari Basmalah. Sudah siap? Ya, saya hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah itu untuk bacaan surat Al-Fatihah yang dituntunkan oleh para ulama seperti itu. Jadi bacaannya jangan terlalu cepat. Nah jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada yang dikenal istilahnya tartil. Nah bahkan disebutkan juga dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran sesuai dengan bacaan yang benar. Nah jadi bacaannya itu mencakup yang dimaksud dengan tartil itu bacaannya cepat boleh, lambat juga boleh, pertengahan juga boleh, asal sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Misalkan panjangnya seberapa harus disesuaikan. Kalau misalkan pendek jangan sampai dipanjangkan. Nah itu disebut dengan tartil. Kalau kita membaca seperti itu berarti kita termasuk bagian daripada orang-orang yang sudah menggunakan metode tartil. Nah begitu. Dan untuk yang ayat ke-7 yang tadi kita baca itu nanti diputus atau berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Nah berhenti di situ, nyambung lagi atau memulai lagi itu dari ghairil maghdubi. Nah, jadi kalau misalkan kita mau langsung lanjut semuanya juga bisa, tapi jangan sampai diputus dari ghairil maghdubi 'alaihim langsung lanjut waladdallin langsung. Nah itu nggak boleh. Jadi harus dimulai lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Nah supaya apa maknanya sempurna. Kalau langsung ke waladdallin itu nanti punya makna sendiri. Jadi akan berbeda nanti keseluruhan maknanya akan berbeda. Nah begitu.
Baik, saya kira ini untuk pertemuan hari ini yang bisa kita bahas mengenai surat Al-Fatihah. Insyaallah di kesempatan yang lain mungkin kita bahas surat-surat yang lain yang sekiranya itu penting untuk kita pelajari dan kita bahas, begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari, untuk bisa menuntut ilmu sebagaimana yang tadi saya bacakan di muqaddimah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika seseorang belajar, ingat belajar mengenai yang istilahnya ada kaitannya dengan agama, apalagi ini Al-Quran yang mulia, maka Allah akan tinggikan derajatnya di antara orang-orang yang beriman. Nah, semoga kita nanti semuanya yang ada di sini masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak. Untuk pembacaan Al-Fatihah itu yang benar itu apakah setiap kata itu berhenti atau kami perhatikan ini dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim itu berhentinya dari Maliki Yaumiddin. Berhentinya Pak? Ya. Atau bagaimana? Atau iya atau berhentinya itu langsung untuk Maliki Yaumiddin berhenti atau satu persatu? Oh yang baik Pak ya. Jadi itu masuk ke tadi yang saya sampaikan, waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Ya. Nah, yang mana yang paling utama? Apakah dilanjut semuanya atau ada sebagian yang diputus lalu dilanjut lagi atau bagaimana? Nah, cara membacanya, maka para ulama itu memberikan anjuran kepada kita ketika kita lihat di mushaf yang sekarang itu kan sudah ada tanda ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, nah begitu. Nah, maka kita harus berhenti di situ. Kenapa? Karena para ulama itu sudah memberikan tanda yang pas untuk menyempurnakan maknanya. Jadi ketika ayat 1 misalkan, nah itu berarti sudah sempurna ayatnya. Jadi kalau misalnya kita lanjut, kemungkinan besar kalau kita berhenti tidak pada hal yang tepat, nah itu nanti bisa terjadi kesalahan makna. Jadi yang paling baik itu kita berhenti di tanda ayatnya. Jadi kalau misalkan tadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim berhenti, ayat kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim berhenti. Jadi jangan sampai disambung semuanya. Itu lebih baik. Tapi itu kan yang ya. Alhamdulillah itu kan ada tanda lebih baik tidak berhenti itu. Yang apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada tanda lam. Ya. Nah, kalau lam tadi apa Bapak Ibu? Seyogianya tidak diteruskan. Oh iya. Ya. Jadi ketika ada tanda waqaf, kan tadi saya sampaikan lam alif itu artinya kita harus lanjut bacaannya. Ya. Nah, tapi itu tidak berlaku ketika ada tanda ayat. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda ayat berarti kita harus berhenti walaupun itu ada tanda waqaf yang seharusnya kita lanjut bacaannya. Nah, jadi harus berhenti karena apa? Karena ada tanda ayat di situ. Jadi tanda ayat itu memutus semuanya. Memutus kalau misalkan harus lanjut bacaannya karena ada tanda waqaf yang harus lanjut, berarti kita harus berhenti di tanda ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Begitu, Pak. Jadi tanda waqaf tadi itu tidak berlaku. Tidak berlaku untuk tanda ayat yang sudah ada di situ. Nah, begitu aja, Pak. Apakah yang tidak berlaku itu khusus Al-Fatihah? Tidak, ke semuanya Pak. Ke semua ayat. Bukan hanya Al-Fatihah saja, tapi ke semua ayat dia berlaku. Nah, jadi tanda ayat itu berlaku terhadap semuanya, memutus semuanya. Begitu. Memutus semua tanda waqaf yang ada. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu pertanyaan yang terkait dengan pembahasan Al-Quran, mungkin ada tanda-tanda ataupun bacaan yang mungkin masih belum paham, belum tahu, mungkin bisa ditanyakan.
cukup kira-kira? Ya baik, cukup. Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada Pak Miftah selaku MC.